Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Tirta Handayo, NIM 182111195, kelas MBS 5G Kewirausahaan, akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nur Amin. Apakah organisasi memerlukan manajemen? Jawabannya ya, perlu, karena organisasi adalah merupakan alat mencapai tujuan. Sebagai alat sifatnya statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama, itu perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses disebut manajemen. Jadi, tugasnya bahwa dalam setiap kerja yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama diperlukan adanya manajemen, karena dengan ada manajemen itulah yang membantu atau memudahkan mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, organisasi dan manajemen telah merupakan salah satu fenomena dalam masyarakat pada dewasa ini. Maka jelaslah bahwa manajemen mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Dan oleh sebab itu, maka dalam setiap usaha kerjasama, baik itu organisasi, olahraga, dan sebagainya, mutlak memerlukan manajemen. Hal itu berarti bahwa fungsi-fungsi manajemen tersebut berlaku pada semua tipe dan organisasi dimanapun juga, karena pasti membutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam bentuk sesederhana sekalipun. Manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan harus mengatur semua dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena dengan adanya manajemen kita bisa mengatur semua kegiatan agar dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Tanpa adanya manajemen, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari akan tidak teratur. Baik, saya lanjutkan. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan organisasi pada dasarnya, yaitu 1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang keenam, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang ketujuh, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, dan menghargai, mencintai sebagai tujuan yang dapat dioptimalkan. Yang kedelapan, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, juga perkembangan agar lebih baik lagi. Alasan utama manajemen itu dibutuhkan dalam suatu organisasi atau usaha, yaitu yang pertama, untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi ataupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai organisasi dan juga individu yang ada dalam organisasi tersebut. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah proses organisasi, yaitu 1. Tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional.
Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi paling dasar adalah: satu, harus ada wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan saling bertentangan. Manajemen yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik dan karyawan, ataupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mencapai efisiensi. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sekian jawaban dari apakah dalam setiap manajemen perlu organisasi. Bila ada kata ataupun kalimat saya yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.